Pada abad ke-20, saat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaannya, muncul satu nama yang tak terelakkan dalam sejarah perjuangan ini, yaitu Tan Malaka. Dia bukan hanya seorang tokoh revolusioner yang penuh semangat, tetapi juga seorang intelektual yang berkepala tajam yang melahirkan gagasan-gagasan berani. Nama Tan Malaka telah terukir dalam sejarah sebagai salah satu arsitek pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tahun 1897 di Serang, Banten, Tan Malaka tumbuh dalam zaman kolonial Belanda yang penuh ketidakadilan dan penindasan. Dari usia muda, ia memiliki semangat yang tak tergoyahkan untuk memperjuangkan hak dan martabat bangsanya. Namun, apa yang membedakan Tan Malaka dari banyak tokoh sejarah lainnya adalah intelektualitasnya yang tajam dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan. Sebagai seorang revolusioner, Tan Malaka memimpin gerakan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan pemerasan kapitalis. Gagasan-gagasannya yang merambah dari kota ke desa, menggerakkan rakyat untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Tidak hanya sekedar menyuarakan protes, ia merumuskan rencana konkret untuk menggulingkan penjajah dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Sebagai seorang intelektual, Tan Malaka melampaui batas-batas konvensional dalam pemikiran sosial dan politik. Tulisannya yang mendalam dan analisis yang mengenai kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, dan membantu menggali akar masalah ketidakadilan yang melanda masyarakat di Indonesia. Ia mendorong refleksi dan perubahan dengan menyajikan gagasan-gagasan yang berani, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan otoritas yang kuat. Dalam perjalanannya, Tan Malaka tidak hanya menginspirasi generasi muda masa itu, tetapi juga mewariskan warisan intelektual yang masih relevan hingga saat ini. Dia adalah contoh nyata bahwa pemikiran kritis dan tekad dalam melawan ketidakadilan bisa menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Jadi, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan hidup Tan Malaka yang menjelajahi pemikiran-pemikirannya dan mencari inspirasi dari perjuangan yang luar biasanya untuk kemerdekaan dan keadilan. Pandangan Tan Malaka tentang kolonialisme dan penindasan sangatlah jelas. Ia mengutuk dengan tegas praktik kolonialisme dan penjajahan yang diterapkan oleh kekuatan asing di Indonesia. Menurut Tan Malaka, kolonialisme adalah bentuk eksploitasi yang merampas hak-hak dan martabat bangsa Indonesia, serta mencegah perkembangan ekonomi dan politik yang merdeka. Tan Malaka melihat kolonialisme sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi dan sumber daya dari Indonesia tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat. Ia mengecam praktik eksploitasi yang menghisap kekayaan alam dan manusia serta merampas hak-hak dasar penduduk pribumi. Dalam pandangannya, penjajah menghambat perkembangan industri dan pendidikan, menjaga agar Indonesia tetap tergantung pada negara kolonial. Selain itu, Tan Malaka melihat penindasan sebagai bagian tak terpisahkan dari kolonialisme. Ia menyaksikan bagaimana rakyat Indonesia diperlakukan dengan tidak adil, diabaikan, dan diinjak-injak oleh para penjajah. Tan Malaka merasa bahwa penjajahan berusaha untuk mempertahankan kontrol dengan menggunakan segala cara, termasuk pemaksaan hukum yang tidak adil, pembungkaman oposisi, dan penggunaan kekerasan. Pandangan ini mendorong Tan Malaka untuk mendorong rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penindasan dan kolonialisme. Ia memandang perjuangan melawan penjajah sebagai hak moral dan sejarah yang harus dilakukan. Ia mengajak rakyat untuk bersatu, mengorbankan segala hal demi kemerdekaan, serta membangun masyarakat yang lebih adil setelah penjajahan berakhir. Dalam kesimpulannya, pandangan Tan Malaka dengan kolonialisme dan penindasan sangat kritis dan mengutuk. Ia memandangnya sebagai musuh yang harus dikalahkan untuk mencapai kemerdekaan yang adil bagi bangsa Indonesia. Adapun gagasan revolusioner dari sosialis yang dianut oleh Tan Malaka. 1. Perjuangan kelas. Tan Malaka mengambil inspirasi dari pemikiran sosialis dan Marxisme untuk menyuarakan perjuangan kelas. Ia percaya bahwa masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas yang bertentangan,
yaitu pemilik modal atau kapitalis, pekerja atau buruh. Dalam divisi Tan Malaka, buruh dan petani harus bersatu melawan kaum kapitalis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana kekayaan dan kekuasaan terdistribusi secara merata. Kedua, pembebasan nasional. Gagasan Tan Malaka tentang revolusi juga berhubungan erat dengan pembebasan nasional di Indonesia dari penjajahan. Ia mengamati bahwa kolonialisme dan imperialisme adalah bentuk eksploitasi ekonomi dan politik, serta menganggap perjuangan nasionalis sebagai tahap awal dalam meraih kemerdekaan. Tan Malaka percaya bahwa revolusi sosial harus diikuti oleh revolusi nasional untuk menciptakan negara yang merdeka dan berdaulat. 3. Sosialisme nasional. Tan Malaka mengembangkan konsep sosialisme nasional yang unik, menggabungkan prinsip-prinsip sosial dan identitas nasional Indonesia. Ia melihat bahwa sosialisme yang murni tidak selalu cocok dengan situasi dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, ia berupaya mengadaptasi gagasan-gagasan sosialis dalam konteks lokal dengan tetap mempertahankan tujuan keadilan sosial. Keempat, pemberdayaan rakyat. Salah satu gagasan sentral Tan Malaka adalah pentingnya memberdayakan rakyat melalui pendidikan dan kesadaran politik. Ia percaya bahwa rakyat yang tercerahkan dan sadar akan hak-hak yang lebih mampu memimpin perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan. Tan Malaka berpendapat bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dalam meraih perubahan sosial. Yang kelima, partisipasi aktif. Tan Malaka memandang pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam perjuangan revolusioner. Ia mendukung gerakan maksa dan serikat buruh sebagai sarana untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan dan kapitalisme. Gagasan ini sejalan dengan pandangannya tentang kekuatan rakyat yang bersatu dalam melawan eksploitasi. Gagasan-gagasan revolusioner dan sosialis Tan Malaka mencerminkan tekadnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merdeka. Ia memandang perjuangan sosial dan perjuangan nasional sebagai dua sisi dari koin yang saling terkait, dan ia berusaha menghubungkan keduanya dalam upaya mencapai kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Cukup sekian konten video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siara Antara. Tetap like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.